Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. 2 warga Parigi tewas tertimbun longsor, 5 orang masih dalam pencarian. Satgas Madagoraya melakukan razia bahan peledak di perbatasan Poso. Sebanyak 2.402 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Sulteng menerima surat keputusan. Aparat kepolisian kembali melakukan razia secara intensif di Kabupaten Poso. Sasarannya adalah kendaraan yang membawa senjata api, bahan peledak, dan barang berbahaya lainnya. Razia dilakukan serentak di sejumlah titik strategis seperti di Pos Kamtipmas Taman JK, Kalora, Tabalu, dan Masamba, Kecamatan Poso Pesisir. Keempat pos tersebut berada di wilayah yang selama ini masuk dalam area operasi khusus dan dinilai rawan dari sisi keamanan. Petugas memeriksa kendaraan secara acak baik motor maupun mobil. Identitas diri dan kelengkapan surat-surat kendaraan juga menjadi perhatian serius. Namun, pemeriksaan ini dilakukan secara humanis. Razia yang diinisiasi Satuan Tugas Madagoraya ini bertujuan mendeteksi dan mencegah peredaran barang-barang berbahaya. Selain senjata api dan bahan peledak, sasaran lainnya adalah amunisi, atribut radikal, serta barang mencurigakan lainnya. Rutin melaksanakan kegiatan razia, dalam hal ini yang melaksanakan kegiatan Pos Kamtipmas kami yang berada di wilayah Kabupaten Poso. Sasarannya bahan peledak, senpi, buletin-buletin yang berisikan paham-paham yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Namun selama kegiatan berlangsung, kami belum menemukan ketiga hal tersebut. Selain itu, razia juga mempersempit ruang gerak pihak yang ingin mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Poso dan sekitarnya. Namun sejauh ini Satgas Madagoraya belum menemukan senjata api, bahan peledak, maupun barang berbahaya lainnya. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Bahasa isyarat merupakan alat komunikasi inklusif bagi penyandang disabilitas. Bahasa ini membantu mereka dalam berinteraksi serta mengakses segala informasi dan layanan publik, termasuk di ruang perpustakaan. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palu menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat beberapa waktu lalu. Pesertanya tidak hanya penyandang disabilitas, tapi juga masyarakat umum. Mereka berasal dari Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Pelatihan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar perpustakaan menjadi ruang ketiga untuk semua golongan, termasuk disabilitas. Kegiatan ini juga menanamkan nilai empati dan kepedulian sosial terhadap komunitas disabilitas. Kita pengen perpustakaan itu jadi ruang ketiga, ya, ruang untuk berekspresi dan ruang untuk semua golongan gitu, bukan hanya untuk satu atau dua golongan tertentu saja. Nah, harapannya dengan adanya kelas bahasa isyarat ini, teman-teman dari komunitas disabilitas itu bisa terfasilitasi untuk mensosialisasikan kalau mereka juga punya hak yang sama loh di sini. Kita punya hak yang sama dan kita punya kewajiban yang sama untuk menghargai, dan semua bahasa itu berhak untuk dimengerti. Puluhan peserta cukup antusias mengikuti pelatihan yang meliputi pemahaman dasar bahasa isyarat, termasuk pengenalan huruf, kata, serta komunikasi sederhana yang dapat diterapkan dalam komunikasi sehari-hari. Tutor bahasa isyarat ini tak lain Ketua Komunitas Disabilitas Kota Palu. Menurut saya kelas ini sangat seru dan juga inspiratif sekali karena ini juga merupakan pengalaman pertama juga ikut kelas bahasa isyarat, dan kita benar-benar diajarkan dari awal bagaimana abjadnya, kemudian bagaimana cara bertanya, dan bagaimana etika berinteraksi sama teman-teman tuli gitu. Nah, mungkin dari sini kita bisa belajar untuk dasar bagaimana berkomunikasi yang baik sama mereka.
Untuk keberlanjutan pelatihan bahasa isyarat ini, pihak Perpustaka dan Kearsipan Kota Palu akan membuka kelas baru. Kegiatan ini diharapkan dapat menarik masyarakat umum serta memotivasi kaum disabilitas di Kota Palu dan sekitarnya. Rahma Inayah melaporkan dari Palu. Kalau sakit hati bagaimana? Bagaimana? Asik. Jalan-jalan ke Kabupaten Donggala tak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi wisata pantai. Salah satu destinasi wisata yang favorit dan memukau adalah Pantai Bone Bula yang terletak di Desa Tuale, Kecamatan Banawa Tengah. Pantai Bone Bula memiliki keunikan tersendiri dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Tidak hanya warga Donggala, tapi juga datang dari luar daerah. Akses jalan menuju lokasi wisata cukup bagus dan ditempuh dengan motor maupun mobil. Tarif masuk ke lokasi wisata ini cukup terjangkau, yakni Rp5.000 per orang. Di lokasi wisata ini pengunjung dimanjakan dengan panorama alam yang memukau, pasir putih yang halus dan air laut yang jernih. Pengunjung bisa berenang sepuasnya bersama keluarga. Tidak puas berenang, pengunjung bisa mengelilingi kawasan pantai dengan menggunakan jasa kapal motor. Cukup membayar Rp10.000 per orang, sudah bisa menikmati suasana pantai dan menyaksikan aneka biota laut. Yang biru. Untuk Pantai Bone Bula sendiri sejauh ini sudah bagus sekali Kak, karena fasilitasnya juga sudah lengkap. Ada villa untuk yang mau ajak keluarga atau mungkin kerabat yang mau menginap. Terus untuk toiletnya juga sudah ada, sudah lengkap. Sudah banyak kapal juga kalau misalkan kita mau jalan-jalan sampai ke tengah sana untuk berenang juga sudah ada. Untuk harapannya semoga pemerintah lebih memperhatikan lagi sih Kak untuk promosi wisatanya sih Kak, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang tahu tentang Bone Bula. Lautnya itu bagus. Tadi sempat naik perahunya itu sangat luar biasa, terumbu karangnya di bawah, mulai dari yang dangkal hingga paling ke dalam sana. Terus di sana tadi sempat renang di sana, di tengah ada pasir yang dangkal di tengah laut, itu tuh sangat segar. Pesona Pantai Bone Bula membuat pengunjung tak pernah merasa bosan meskipun sering ke tempat tersebut. Tempat ini selalu ramai dikunjungi terutama saat hari libur dan akhir pekan. Mereka tidak sekadar menikmati pantai di pagi hari, tapi hingga malam hari. Julianus Kay melaporkan dari Donggala. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.